Ada lorong pepohonan di Taman Spatodea Jagakarsa yang kelihatan cantik di siang hari. Tapi malam-malam lorong itu berubah jadi jalan tak berujung. Orang-orang bilang kalau kamu masuk sendirian, kamu bakal hilang bukan karena nyasar, tapi karena dibawa ke taman yang bukan milik manusia. Dito adalah kurir makanan online. Malam itu hujan baru saja reda dan ia mendapat pesanan yang harus diantar ke rumah di dekat Taman Spatodea Jagakarsa. Maps menunjukkan jalan pintas melintasi taman. Meski agak gelap, Dito pikir tak masalah. Lebih cepat sampai, lebih cepat selesai. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dito masuk melalui gerbang barat taman, berjalan melewati jalur semen yang diapit pohon-pohon Spatodea yang rindang. Di tengah taman ada lorong pohon berbentuk melengkung seperti terowongan alami. Dito melangkah masuk. Langit tampak lebih gelap, udara jadi dingin dan semua suara dari serangga sampai angin seolah menghilang. Ia mempercepat langkah, namun setelah beberapa menit berjalan, lorong itu tidak berakhir. Dito mulai merasa aneh. Jalanan yang tadi lurus terasa berulang. Pohon dengan akar menjuntai yang ia lewati sebelumnya muncul lagi. Bahkan ada botol plastik yang ia tendang tadi sekarang ada lagi di depan. Jangan-jangan gua muter-muter di tempat, pikirnya. Ia menoleh ke belakang, lorong yang barusan dilewati sekarang gelap total seperti mulut goa. Ia mencoba mundur tapi langkah kakinya berat. Dunia seolah menahannya untuk pergi. Tiba-tiba dari antara pohon muncul sosok hitam tinggi kurus dengan wajah seperti topeng arang, matanya merah menyala dan nafasnya berhembus seperti angin dingin yang menusuk tulang. Dito terperangah. Ia mencoba lari, tapi lorong itu malah semakin memanjang. Langkahnya terasa berat, nafasnya terengah, sosok itu terus mengikuti dari kejauhan, tanpa suara tapi makin dekat. Sambil berlari, Dito menjatuhkan ponselnya. Layar menyala dan di layar GPS posisinya berada di tengah laut, bukan di Jagakarsa. Tiba-tiba semuanya gelap. Dito terbangun keesokan harinya, tubuhnya penuh lumpur, wajahnya kotor, dan bajunya robek-robek. Ia tergeletak di semak belukar taman. Seorang satpam taman menemukannya dan membawanya ke pos. Dito hanya bisa bilang, Saya cuma lewat lorong, tiba-tiba nggak bisa keluar. Ada yang ngejar. Pak Satpam dengan raut serius berkata, Kamu masuk lorong pohon jam berapa? Jam 11 malam, Pak. Satpam itu menarik nafas dalam. Lorong itu nggak boleh dilewati malam-malam. Banyak yang hilang, ada yang balik dalam hitungan menit, tapi ada juga yang nggak balik sama sekali. Lorong itu kayak gerbang ke tempat lain. Beberapa hari kemudian, Dito coba kembali siang hari. Lorong pohon itu terlihat biasa aja, bahkan indah. Tapi ada sesuatu yang aneh, pohon-pohon itu membentuk lengkungan sempurna, seperti melengkung karena sesuatu atau seseorang sering melewatinya. Dan di ujung lorong tergantung sebuah papan kecil yang nyaris tak terbaca. Jangan lewati jalan ini sendirian setelah gelap. Taman ini punya dua wajah. Dito kini berhenti jadi kurir malam. Ia masih suka lewat Taman Spatodea, tapi hanya di siang hari. Karena ia tahu taman itu bukan hanya milik warga Jakarta. Ada yang lain yang tinggal di balik lorongnya, dan mereka tidak suka diganggu.